Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kita masih belajar seputar fundamental untuk PHP ya. Kali ini kita akan belajar komentar di PHP. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonnya. Kita akan menggunakan Laragon. Kita akan jalankan Apache-nya. Oke, kita akan coba untuk localhost-nya kita jalanin ya. Oke, ini sudah jalan dan ini Laragonnya. Terminalnya kita akan buka. Oke, saya akan masuk ke direktori latihan kita. Saya cek dulu ya. Nah, caranya kita akan menggunakan LL, enter. Oke, kita akan masuk ke PHP tutorial. Saya LL lagi, saya akan masuk ke 01 fundamental ya. Oke, kita cek. Nah, di dalamnya sudah ada komentar. Kita akan buka dengan menggunakan Code Insider atau Visual Studio Code, sama aja karena ini versi tidak stabilnya dari Visual Studio Code ya. Nah, ini kita akan close. Nah, ini. Nah, saya sudah sediakan ya variabel sintak konstanta, sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan pelajari terkait dengan komentar. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk materinya. Komentar adalah bagian penting dari sebuah kode atau programming ya. Dengan komentar kita bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita, khususnya ya yang kita buat ketika kita sudah lama, kita balik lagi, itu akan mempermudah kita untuk mengingat apa yang sudah pernah kita buat. Kemudian komentar juga bisa membantu pengembang lain untuk memahami arti kode lebih cepat dibandingkan yang dia meraba-raba terlebih dahulu ya. Dengan adanya komentar bisa mempercepat pekerjaan, khususnya untuk yang pengembang lain ketika membaca coding kita. Nah, jenis komentar di PHP itu ada dua ya. Ada komentar satu baris atau komentar multi baris. Nah, kalau komentar satu baris ini dimulai dengan tanda pagar ataupun garis dua. Garis dua ini mirip dengan yang di JavaScript ya. Nah, kita akan contohkan. Nah, ini akan kita buka index.php. Nah, komentar ini tidak akan dibaca atau dieksekusi oleh si engine PHP-nya. Dia akan dilewatkan ya. Nah, seperti biasa kita harus selalu buka dengan tag buka PHP seperti ini. Nah, misalkan saya punya variabel di sini red sama dengan 100. Kemudian saya punya hour sama dengan 173. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada payment misalkan ya. Ini untuk ngitung lembur misalkan ya. Dollar hour dikali dengan dollar red. Nah, kita tutup. Nah, sekilas ini memang sudah benar ya. Nah, kita bisa menambahkan di sini keterangannya. Nah, misalkan kita kasih di sini perhitungan lembur. Nah, untuk menjelaskan bahwa perhitungan ini adalah untuk perhitungan lembur. Nah, cara seperti ini juga bisa. Ataupun kita bisa dengan menggunakan simbol pagar. Misalkan ini ya, kita buat variabel title sama dengan, nah misalkan saya kasih PHP comment seperti ini. Kita tutup dengan titik koma. Nah, di sini kita simbolkan pagar seperti ini. Misalkan saya kasih judul default. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini contoh yang satu garis ya atau satu line untuk komentar satu line. Nah, kita balik lagi ke materinya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan komentar multibaris. Multibaris ini diawali dengan simbol slash dan bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Ini juga mirip dengan yang di JavaScript, juga sama seperti ini ya. Dan di Java juga sama. Banyak yang menggunakan simbol ini untuk komentar. Di CSS juga menggunakan simbol ini. Nah, misalkan saya buat seperti ini, kemudian saya kasih turun satu dan di sini saya mau kasih keterangan. Ini adalah contoh komentar multi line misalkan. Nah, kita bisa bisa
menambahkan multi baris, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan bintang slash. Nah, ini misalkan saya mau echo di sini ya, dolar echo. Nah, misalkan kita akan bukan dolar echo, kita langsung echo dolar title. Titlenya kita cetak, kita save. Ini yang perintah ini tidak akan dieksekusi. Kita akan buka di sini localhost slash php tutorial. Nah, kita bukan ke variabel, kita akan komentar slash. Nah, yang dieksekusi hanya php comment. Kita lihat ya kodenya. Nah, yang ini tidak dimunculkan ya. Kemudian yang ini juga tidak dimunculkan karena komentar ini akan dilewati oleh si engine PHP-nya. Oke. Nah, itu komentar dua jenis, ada yang inline atau bukan inline ya, ada yang satu garis atau ada yang multi line. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di bagian akhir kita ada pedoman atau panduan baku ketika kita membuat komentar. Di sini ada 3 yang sudah saya rangkum ya. Yang pertama, membuat kode mudah dibaca. Jadi dengan menambahkan komentar, kita bisa mudah. Contohnya ini ya. Kita ketika melihat, langsung di sini ada perhitungan lembur. Kita bisa tahu, oh ini buat ngitung lembur. Udah tahu ya karena ada komentar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ada 2 cara ya. Nah, tapi cara yang paling bagus yang ini. Nah, membuat kode mudah dibaca tanpa menggunakan komentar. Ini misalkan ada sebuah variabel is completed. Nah, is completed true. Nah, ini kalau misalkan kita dengan IC sama dengan true dan dikasih komentar seperti ini lebih bagus teman-teman menggunakan cara seperti ini. Nah, jadi kode itu sendiri bisa menjadi komentar yang memberikan makna sendiri. Jadi, ketika kita lihat di sini kita sudah tahu maknanya. Oh, ini is complete. Nah, kita kalau udah seperti ini, jangan menulis komentar untuk menjelaskan apa yang dilakukan kode. Sebaiknya menjelaskan mengapa kode itu terjadi. Mengapa itu terjadi. Misalkan nih ya, ada complete task. Nah, di sini ada is completed sama dengan true. Jangan seperti ini. Nah, karena sudah dijelaskan di sini ya, ini complete true. Nah, di sini kita jelaskan komplit karena sudah memenuhi syarat minimum 80 sen penjualan. Jadi kita ketika lihat, oh kenapa yang di set true, karena di sini ada keterangannya. Oh, karena sudah 80% penjualan. Oke, itu ya panduan ketika kita membuat komentar. Kemudian saat nulis komentar, buat sesingkat mungkin, jangan bertele-tele. Jadi untuk membuat komentar jangan seperti kita curhat ya. Jadi kita kayak membuat cerita di situ, jangan. Buat sesimpel mungkin dan semudah dimengerti yang semudah mungkin dimengerti oleh pembaca gitu ya. Jadi semakin sedikit dan semakin mudah dimengerti itu lebih bagus. Cukup simpel untuk materi kali ini seputar komentar. Nah, jadi kita tidak terlalu banyak karena komentar hanya 2 jenis. Nah, yang single line dan multi line. Cara penggunaannya seperti tadi sudah dicontohkan dan tidak akan dieksekusi komentar oleh si engine PHP-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.